Hai, selamat datang kembali di channel ini. Aku Franz Tonio. Channel ini akan membahas seputar coffee, traveling, dan cheerleading. Tapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Di video kali ini, aku akan bahas tentang sejarah dan perkembangan dari cheerleading itu sendiri. Aku akan bahas tentang sejarah dan perkembangan cheerleading dari masa ke masa ya. Cheerleading adalah olahraga ekstrim yang berkaitan erat dengan yang namanya gimnastik. Jadi, hampir sebagian besar dari gerakan-gerakan cheerleading itu berasal dari gimnastik. Dan itu nggak beda jauh sama gimnastik atau senam lantai. Cuman, bedanya, gerakan-gerakan gimnastik atau senam lantai dilakukan di lantai, of course. Tapi kalau misalnya cheerleading, itu dilakukan di udara. Dan apalagi sih yang ngebedainnya, selain itu juga kalau misalnya senam lantai biasanya dilakukan secara individu. Tetapi kalau cheerleading biasanya dilakukan secara beregu atau tim. Pada mulanya, cheerleading berasal dari negara Amerika Serikat. Namun, jauh sebelum itu, cheerleading itu berasal dari Inggris atau United Kingdom. Cheerleading sendiri erat kaitannya dengan olahraga American Football. Tahun 1869 adalah pertama kalinya diadakan kompetisi persahabatan antara Princeton University dan Rutgers University di New Jersey untuk pertandingan American Football. Pada tahun 1880, akhirnya Princeton University mempunyai tim supporter yang isinya adalah laki-laki semua yang bertugas untuk mensupporteri tim American Football dari kampus mereka. Thomas Peebles adalah orang yang pertama membawa tim cheerleading dari kampus Princeton University setelah dia lulus untuk dibawa ke University of Minnesota pada saat itu. Pada tahun 1898, ketika tim American Football University of Minnesota mengalami kekalahan secara terus-menerus, akhirnya muncullah seorang mahasiswa kedokteran bernama Johnny Campbell dan ia membentuk sebuah tim untuk menyemangati dan memberikan yel-yel di tengah pertandingan tim American Football University of Minnesota itu sendiri. Semenjak saat itu, akhirnya tim cheerleading semakin berkembang. Sampai pada tahun 1923, pelajar perempuan mulai ikut ambil bagian pada tim cheerleading itu sendiri. Karena sebelumnya tim cheerleading ini isinya adalah pelajar pria semuanya. Setelah masuknya pelajar perempuan di tim cheerleading itu, akhirnya cheerleading semakin berkembang dan mulai memasukkan gerakan-gerakan akrobatik atau gimnastik di dalam setiap performance-nya. Pada tahun 1948, seorang cheerleaders dari Southern Methodist University bernama Lawrence Herkimer membuat coaching klinik pertama atau summer clinic pertama di Amerika Serikat. Dan ia memperkenalkan signature Herky Jumps, kemudian Spirit of Stick, dan juga Pom-Poms pertama kali pada coaching klinik tersebut. Di era tahun 40-an sampai 60-an, cheerleading terus berkembang sampai akhirnya setiap universitas atau high school di Amerika Serikat itu memiliki tim cheers-nya masing-masing. Dan pada tahun 1961, akhirnya Lawrence Herkimer membentuk sebuah asosiasi bernama National Cheerleading Association atau yang sekarang dikenal sebagai NCA. Tahun 1974, Jeff Webb yang merupakan General Manager dari NCA mulai memperkenalkan skill level di dalam cheerleading mulai dari level 1 sampai dengan level 6. Di era tahun 80-an, Jeff Webb juga mendirikan asosiasi khusus untuk pelatih bernama American Association of Cheerleading Coach and Administrator yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pelatih cheerleading di Amerika Serikat. Selain itu, di era tahun 80-an juga All-Star Cheerleading mulai diperkenalkan. Bedanya All-Star dengan College Cheerleading adalah pada performance atau konsep dari penampilan mereka ketika mereka menampilkan sebuah rutin dari cheerleading itu sendiri. Di mana All-Star Cheerleading lebih berfokus kepada pelatihan atletik dan juga kompetisi, dan itu sangat bertolak belakang dengan cheerleading di college atau high school, di mana college atau high school cheerleading lebih mengutamakan yang namanya spirit of quality dan leadership. Sampai saat ini, cheerleading terus berkembang bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh penjuru dunia.
Setiap tahunnya, International Cheers Union selalu mengadakan kompetisi cheerleading tingkat dunia yang rutin diselenggarakan di Orlando, Florida. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara telah bergabung menjadi anggota dari International Cheers Union. Dan setiap tahunnya, antara bulan April sampai dengan Mei, seluruh cheerleaders dari penjuru dunia berkumpul di Orlando, Florida untuk merayakan pesta olahraga cheerleading terbesar di dunia. Itu dia tadi sejarah dan perkembangan cheerleading di dunia dari mulai cheerleading itu ditemukan, berkembang, dan sampai saat ini cheerleading sudah menjadi anggota dari Olimpiade dan resmi menjadi salah satu olahraga di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!